Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas PGRI Kalimantan, unggul profesional berkarakter religius dari program studi pendidikan biologi. Pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Gizi dan Kesehatan. Perkenalkan, saya Aulia Rahmi. Saya Isvan Oktaviano. Saya Evia. Saya Rizky Amelia. Materi yang pertama yaitu pengenalan makronutrien. Yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber energi utama bagi tubuh. Mereka terdiri dari molekuler karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat dapat dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama, karbohidrat sederhana, mudah dicerna dan cepat meningkatkan kadar gula darah. Contohnya adalah gula, madu, dan buah-buahan. Yang kedua, karbohidrat kompleks, dicerna lebih lambat dan memberikan energi yang lebih stabil. Contohnya adalah roti gandum, nasi merah, kentang, dan sayuran. Jenis bahan makanan karbohidrat yang pertama nasi, roti, pasta, kentang, buah-buahan, dan sayur. Yang kedua yaitu protein. Protein berfungsi sebagai bahan pembentuk dan perbaikan jaringan tubuh seperti otak, kulit, rambut, dan organ-organ lainnya. Protein terdiri dari asam amino yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu asam amino esensial, tidak dapat diproduksi oleh tubuh dan harus diperoleh dari makanan. Sumbernya termasuk daging, ikan, telur, dan produk susu. Yang kedua, asam amino non-esensial, dapat diproduksi oleh tubuh. Sumbernya termasuk kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran. Jenis bahan makanan protein yaitu daging, ikan, telur, susu, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Yang ketiga yaitu lemak. Lemak adalah sumber energi yang sangat padat dan penting untuk menyerap vitamin serta membentuk hormon. Lemak dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, lemak jenuh. Biasanya padat pada suhu kamar dan ditemukan dalam produk hewani seperti daging merah, mentega, dan keju. Yang kedua, lemak tak jenuh. Biasanya cair pada suhu kamar dan ditemukan dalam minyak nabati, ikan, dan kacang-kacangan. Yang ketiga, lemak trans. Ditemukan dalam makanan olahan dan gorengan yang sebaiknya dihindari karena dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Jenis bahan makanan lemak yaitu minyak zaitun, alpukat, kacang-kacangan, ikan berlemak, dan produk susu. Makronutrien ini sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan tubuh. Pastikan untuk mengonsumsi berbagai jenis makanan untuk memenuhi kebutuhan gizi harian Anda. Yang kedua yaitu pengenalan mikronutrien. Yang pertama, apa itu mikronutrien? Mikronutrien adalah zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil, namun sangat penting untuk berbagai fungsi vital. Mikronutrien terdiri dari dua kelompok utama, vitamin dan mineral. Yang pertama yaitu vitamin. Vitamin adalah senyawa organik yang diperlukan untuk berbagai fungsi tubuh seperti produksi energi, fungsi kekebalan tubuh, dan pembekuan darah. Vitamin dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu vitamin yang larut dalam air, termasuk vitamin C dan vitamin B kompleks. Vitamin ini tidak disimpan dalam tubuh dan harus dikonsumsi secara teratur. Yang kedua yaitu vitamin yang larut dalam lemak, termasuk vitamin A, D, E, dan K. Vitamin ini disimpan dalam jaringan lemak tubuh dan hati. Contoh bahan makanan yang mengandung vitamin. Pertama, vitamin A ialah wortel, bayam, dan hati. Vitamin C, jeruk, stroberi, brokoli. Selanjutnya yaitu vitamin D, ikan berlemak, telur, susu, dan prokarya. Vitamin E, kacang-kacangan, biji-bijian, minyak sayur. Vitamin K, sayuran hijau, brokoli, dan kubis.
Selanjutnya yaitu mineral. Mineral adalah zat anorganik yang diperlukan tubuh untuk berbagai fungsi fisiologis seperti pertumbuhan, kesehatan tulang, dan keseimbangan cairan. Mineral dibagi menjadi dua jenis, yaitu mikromineral diperlukan dalam jumlah yang lebih besar. Contohnya adalah kalsium, fosfor, magnesium, natrium, kalium, dan klorida. Selanjutnya, trace mineral diperlukan dalam jumlah yang sangat kecil. Contohnya adalah zat besi, seng, tembaga, mangan, dan selenium. Contoh bahan makanan yang mengandung mineral yang kalsium yaitu susu, keju, yogurt, zat besi, daging merah, bayam, kacang-kacangan, magnesium, kacang almond, biji labu, dan bayam, zinc, daging sapi, kacang-kacangan, biji-bijian, selenium yaitu ikan, telur, kacang Brazil. Selanjutnya fungsi mikronutrien. Yang pertama yaitu vitamin, membantu dalam produksi energi, fungsi kekebalan tubuh, pembekuan darah, dan fungsi lainnya. Selanjutnya mineral, berperan penting dalam pertumbuhan, kesehatan tulang, keseimbangan cairan, dan beberapa proses lainnya. Mikronutrien ini sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan tubuh. Pastikan untuk mengonsumsi berbagai jenis makanan untuk memenuhi kebutuhan gizian harian Anda. Berikutnya ialah materi yang saya akan bahas di sini adalah fungsi zat gizi di dalam tubuh. Yang pertama ialah karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber energi utama bagi tubuh. Mereka terdiri dari molekul karbon, hidrogen, dan oksigen. Fungsi utama karbohidrat ini adalah sebagai sumber energi. Karbohidrat dipecah menjadi glukosa yang digunakan sebagai bahan bakar oleh sel-sel tubuh. Yang kedua ialah cadangan energi. Glukosa yang tidak segera digunakan disimpan dalam bentuk glikogen di hati dan otot. Yang ketiga ialah mengatur metabolisme lemak. Karbohidrat membantu dalam metabolisme lemak dengan mencegah pembentukan keton yang berlebihan. Nah, selanjutnya ialah setelah karbohidrat tadi, yang kedua ialah protein. Protein berfungsi sebagai bahan pembentuk dan perbaikan jaringan tubuh. Protein terdiri dari asam amino yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu pembentukan dan perbaikan jaringan. Protein diperlukan untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh seperti otot, kulit, dan organ. Produksi enzim dan hormon. Protein berperan dalam pembentukan enzim dan hormon yang mengatur berbagai proses tubuh dan sebagai sumber energi. Dalam kondisi kekurangan karbohidrat dan lemak, protein dapat digunakan sebagai sumber energi. Yang ketiga ialah lemak. Lemak adalah sumber energi yang sangat padat dan penting untuk penyerapan vitamin serta pembentukan hormon. Fungsi lemak ia terdiri dari pertama ialah sumber energi, yang kedua penyimpanan energi, yang ketiga penyerapan vitamin, yang keempat ialah pembentukan hormon. Nah, berikutnya ialah vitamin. Vitamin adalah senyawa organik yang diperlukan untuk berbagai fungsi tubuh. Fungsi utama vitamin ialah vitamin A, yaitu untuk penglihatan, pertumbuhan, dan fungsi kekebalan tubuh. Vitamin C berperan dalam sintesis kolagen, penyembuhan luka, dan fungsi kekebalan tubuh. Vitamin D membantu penyerapan kalsium dan fosfor untuk kesehatan tulang. Vitamin E berfungsi sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel dari kerusakan. Vitamin K penting untuk pembentukan darah dan kesehatan tulang. Yang berikutnya ialah yang kelima adalah mineral. Mineral adalah zat anorganik yang diperlukan tubuh untuk berbagai fungsi fisiologis. Fungsi utama mineral adalah yang pertama ialah kalsium, penting kesehatan untuk tulang dan gigi serta fungsi otot dan saraf. Zat besi berperan dalam pembentukan hemoglobin yang mengangkut oksigen dalam darah. Magnesium terlibat dalam dari 300 reaksi enzimatik termasuk sintesis protein dan fungsi otot. Zinc penting untuk fungsi kekebalan tubuh, sintesis protein, dan penyembuhan luka. Selenium
berfungsi sebagai antioksidan dan berperan dan fungsi tiroid. Yang terakhir keenam ialah serat. Serat adalah bagian dari makanan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Fungsi utama serat adalah yang pertama ialah meningkatkan kesehatan pencernaan. Serat membantu pergerakan usus dan mencegah sembelit. Yang kedua ialah mengontrol kadar gula darah. Serat larut dapat membantu mengontrol kadar gula darah dengan memperlambat penyebaran glukosa. Yang terakhir ialah menurunkan kolesterol serta larut dan membantu menurunkan kadar kolesterol darah dengan mengikat kolesterol dalam usus. Zat gizi ini sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan tubuh. Pastikan untuk mengkonsumsi berbagai jenis makanan untuk memenuhi kebutuhan gizi harian. Baik, terima kasih. Selanjutnya mengenai malnutrisi, kekurangan gizi dan dampaknya. Apa itu malnutrisi? Malnutrisi adalah kondisi di mana tubuh tidak mendapatkan nutrisi yang cukup atau mendapatkan nutrisi yang berlebihan sehingga mengganggu fungsi tubuh. Malnutrisi mencakup dua keadaan utama, kekurangan gizi atau undernutrition dan kelebihan gizi atau overnutrition. Jenis-jenis kekurangan gizi yang pertama, wasting atau berat badan rendah dibandingkan tinggi badan. Sering terjadi akibat penurunan berat badan yang cepat. Yang kedua ada stunting, tinggi badan rendah dibandingkan usia, sering terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka panjang. Yang ketiga ada underweight, berat badan rendah dibandingkan usia, bisa terjadi bersamaan dengan wasting atau stunting. Yang terakhir ada kekurangan vitamin dan mineral. Kekurangan mikronutrien penting seperti vitamin A, zat besi, dan yodium. Penyebab malnutrisi yaitu yang pertama, asupan makanan yang tidak memadai atau kurangnya akses atau konsumsi makanan bergizi. Yang kedua, penyakit dan infeksi, penyakit kronis atau infeksi yang mengganggu penyerapan nutrisi. Yang ketiga, kondisi sosioekonomi, kemiskinan dan kurangnya pendidikan tentang gizi. Yang terakhir ada faktor lingkungan, sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih-bersih. Dampak kekurangan gizi, yang pertama perubahan massa tubuh, hilangnya massa tubuh tanpa lemak atau sarkopenia, dan penurunan berat badan yang parah atau sarkopenia. Yang kedua, penurunan fungsi kekebalan tubuh meningkatkan resiko infeksi penyakit. Yang ketiga, gangguan pertumbuhan dan perkembangan, stunting dan keterlambatan perkembangan fisik dan mental pada anak-anak. Yang keempat, kegagalan organ. Kekurangan nutrisi dapat menyebabkan kerusakan organ. Yang terakhir ada masalah kesehatan mental, depresi dan gangguan kognitif. Penanggulangan malnutrisi yang pertama ada peningkatan asupan gizi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan nutrisi. Yang kedua, pengobatan penyakit yang mendasari mengatasi penyakit atau infeksi yang mengganggu penyerapan nutrisi. Yang ketiga, program gizi dan pendidikan, meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang pentingnya gizi. Yang terakhir ada perbaikan kondisi sosioekonomi atau mengurangi kemiskinan dan meningkatkan akses ke makanan bergizi. Materi selanjutnya, penyakit terkait kelebihan gizi. Apa itu kelebihan gizi? Kelebihan gizi atau overnutrisi adalah kondisi di mana tubuh mendapatkan asupan nutrisi yang berlebihan, terutama kalori, lemak, dan gula. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan serius. Penyebab kelebihan gizi, asupan kalori berlebih, konsumsi makanan tinggi kalori secara berlebihan tanpa diimbangi dengan aktivitas fisik yang cukup. Pola makan tidak seimbang, diet yang tinggi lemak, gula, dan makanan olahan, gaya hidup sedentari, kurangnya aktivitas fisik dan kebiasaan duduk terlalu lama. Penyakit terkait kelebihan gizi, yang pertama obesitas, defisi, kondisi di mana seseorang memiliki lemak tubuh yang berlebihan. Dampak, meningkatkan resiko penyakit jantung, diabetes tipe 2, tekanan darah tinggi, dan beberapa jenis kanker. Yang kedua, diabetes mellitus tipe 2. Defisi, penyakit kronis yang mempengaruhi cara tubuh memproses gula darah atau glukosa. Dampak, dapat menyebabkan komplikasi serius seperti kerusakan saraf, penyakit jantung, dan masalah ginjal.
Yang ketiga, penyakit jantung dan pembuluh darah. Depresi termasuk penyakit jantung koroner, serangan jantung, dan stroke. Dampak plak lemak yang menumpuk di arteri dapat menyebabkan penyumbatan aliran darah. Yang keempat, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Depresi, kondisi di mana tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu tinggi. Dampak, meningkatkan resiko penyakit jantung, stroke, dan gagal ginjal. Yang kelima, gangguan metabolisme. Depresi termasuk sindrom metabolik yang mencakup kombinasi dari tekanan darah tinggi, kadar gula darah tinggi, lemak tubuh berlebih di sekitar pinggang, dan kadar kolesterol abnormal. Dampak, meningkatkan resiko penyakit jantung, stroke, dan diabetes. Pola makan buruk. Selanjutnya, yang keenam, gangguan psikologis. Depresi termasuk depresi, kecemasan, dan gangguan makanan. Dampak, kelebihan berat badan dan obesitas dapat mempengaruhi kesehatan mental dan kualitas hidup. Selanjutnya, penanggulangan kelebihan gizi. Pola makan seimbang, mengkonsumsi makanan yang kaya akan nutrisi dan menghidrasi makanan tinggi kalori, lemak, dan gula. Aktivitas fisik, melakukan olahraga secara teratur untuk membakar kalori dan menjaga kesehatan tubuh. Pendidikan gizi, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pola makan sehat dan gaya hidup aktif. Kelebihan gizi adalah masalah kesehatan yang serius dan memerlukan perhatian khusus. Dengan memahami penyakit dan dampaknya, kita dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan mengatasi kelebihan gizi. Selanjutnya, efek jangka panjang pola makan terhadap kesehatan. Yang pertama, kesehatan jantung. Pola makan baik, konsumsi makanan yang kaya akan serat, lemak, sehat seperti dari ikan dan kacang-kacangan, serta rendah lemak jenuh dan trans dapat menurunkan resiko penyakit jantung. Pola makan buruk, konsumsi tinggi lemak jenuh dan trans, serta makanan olahan dapat meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke. Yang kedua, diabetes tipe 2. Pola makan baik, pola makan seimbang dengan indeks glycemic rendah seperti biji-bijian utuh, sayuran, dan buah-buahan dapat membantu mengontrol kadar gula darah dan mencegah diabetes tipe 2. Tipe makan buruk, konsumsi makanan tinggi gula dan karbohidrat olahan dapat meningkatkan resiko diabetes tipe 2. Yang ketiga, obesitas. Pola makan baik, mengkonsumsi makanan dengan porsi yang seimbang dan kaya nutrisi dapat membantu menjaga berat badan yang sehat. Pola makan buruk, pola makan tinggi kalori, gula, dan lemak dapat menyebabkan kenaikan berat badan dan obesitas, yang merupakan faktor risiko untuk berbagai penyakit kronis. Yang keempat, kesehatan mental. Pola makan baik, konsumsi buah dan sayur yang cukup dapat membantu mencegah depresi dan meningkatkan mood. Pola makan buruk, pola makan yang buruk terutama yang tinggi gula dan lemak jenuh dapat berkontribusi pada masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Yang kelima, kesehatan pencernaan. Pola makan baik, konsumsi serat yang cukup dari buah, sayur, dan biji-bijian dapat membantu menjaga kesehatan pencernaan dan mencegah masalah seperti sembelit dan divertikulitis. Pola makan buruk, pola makan rendah serat dapat menyebabkan masalah pencernaan seperti sembelit dan gangguan pencernaan lainnya. Yang keenam, kesehatan tulang. Pola makan baik, asupan kalsium dan vitamin D yang cukup sangat penting untuk kesehatan tulang. Pola makan yang kaya akan produk susu, ikan berlemak, dan sayuran hijau dapat membantu mencegah osteoporosis. Dan pola makan buruk, kekurangan kalsium dan vitamin D dalam pola makan dapat menyebabkan penurunan kepadatan tulang dan meningkatkan resiko osteoporosis. Yang ketujuh, penyakit kronis lainnya. Pola makan baik, pola makan yang seimbang dan kaya nutrisi dapat membantu mencegah berbagai penyakit kronis seperti hipertensi, penyakit ginjal, dan beberapa jenis kanker. Pola makan buruk, pada makan yang buruk dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit kronis lainnya seperti hipertensi, penyakit ginjal, dan beberapa jenis kanker. Tips untuk pola makan sehat. Yang pertama, konsumsi beragam makan.
Pastinya untuk mengkonsumsi berbagai jenis makanan untuk mendapatkan semua nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Yang kedua, batasi gula dan garam. Kurangi konsumsi makanan dan minuman yang tinggi gula dan garam. Yang ketiga, pilih lemak sehat. Gantilah lemak jenuh dan trans dengan lemak tak jenuh yang lebih sehat. Yang keempat, perbanyak serat. Konsumsi lebih banyak buah, sayur, dan biji-bijian untuk asupan serat yang cukup. Yang kelima, minum air yang cukup. Pastikan untuk minum air yang cukup setiap hari untuk menjaga hidrasi tubuh. Dengan menjaga pola makan yang sehat, Anda dapat meningkatkan kualitas hidup dan mencegah berbagai masalah kesehatan di masa depan. Jadi, quotes hari ini untuk gizi dan kesehatan, makananmu adalah obatmu dan obatmu adalah makananmu. Oke, kata-kata hari ini. Makanan sehat adalah sumber kekuatan, kesehatan, dan kebahagiaan. Jaga tubuh, jangan cuma jaga penampilan. Gizi yang baik, kesehatannya maksimal. Oke, tubuh yang sehat dimulai dari makanan yang bergizi. Makanan yang baik adalah investasi untuk masa depan.